Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fasli Ilham Putra Fianindra, absen 15 sebagai moderator, Faris Nur Wicaksono absen 14 sebagai editor dan kameramen, Fari Kakak Agustian absen 13 sebagai penyaji atau pembawa materi. Langsung saja akan dibawakan oleh teman saya, Fari Kakak Agustian. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar. Di sini permintaan ada 1 definisi permintaan, 2 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, 3 kurva permintaan, 4 fungsi kurva permintaan, 5 pergeseran kurva permintaan. Next. Di sini definisi dari permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah untuk produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Lanjut. Di sini faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga, 2 pendapatan, yang ketiga selera konsumen, keempat harga barang lain, dan 5 perkiraan. Next. Di sini adalah contoh kurva dari permintaan. Hukum kurva permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Next. Oke, di sini ada fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat. Keterangan P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Keterangan P1 adalah harga mula-mula, dan P2 adalah harga setelah perubahan, dan V1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, dan V2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Next. Contoh dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5.000, jumlah yang diminta adalah 40 kg, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15.000, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Ini sebagai rumus-rumus dan cara pengerjaannya. Next. Oke, di sini ada pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya juga akan meningkat. Next. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya juga akan turun. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Next. Sekarang masuk ke penawaran atau supply. Jumlah barang yang ditawarkan pada penjual, tingkat harga tertentu pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga, kedua harga input, ketiga teknologi, keempat harga barang lain, 5 perkiraan harga, 6 jumlah penjual. Next. Di sini lanjut ke hukum penawaran. Hukum penawaran adalah apabila harga suatu barang naik
penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun realitas. Ini adalah contoh tabel penawaran duren di pasar minggu. Next lagi. Nah, di sini ada contoh. Pada saat harga, ya itu contoh tadi, sikap bisa dilihat sendiri, tapi langsung next saja. Oke, jadi ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Next. Oke, di sini ada kurvanya. Selanjut, next. Ini ada contoh. Next. Ini tabel harga keseimbangan pasar buah durian di pasar minggu. Oke, next. Nah, ini ada konsep elastisitas. Elastisitas sama dengan sensitivitas atau kelenturan. Oke, elastisitas di sini berarti presentasi perubahan variabel dependen jumlah barang terhadap variabel independen harga sebesar 1%. Ada hubungan sebab dan akibatnya. Next. Di sini adalah angka elastisitas harga. Angka elastisitas harga adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Oke, angka elastisitas harga. Inelastisitas atau IP 1 bila harga kopi mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan lebih kecil dari 1%. Oke, kedua, elastis. Bila P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh Q lebih besar daripada 1%. Yang ketiga, unitary. Bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun sebesar 1%. Oke. Lanjut, ini ada inelastis sempurna. Permintaan atau penawaran tidak dianggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan penawaran Q akan tetap. Dan kelima, ada elastis sempurna. Konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produksi beberapa pun jumlah Q pada tingkat P tertentu. Next, ini adalah jenis elastisitas. Sama ini tabelnya, lanjut. Ini tabel juga, lanjut. Dan selesai. Itu tadi. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh teman saya tentang tema yang kita sampaikan, tema permintaan, penawaran, dan harga pasar atau keseimbangan pasar. Semoga tema ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa terrealisasikan ke kehidupan masing-masing. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa rinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.